Nah, jadi kita itu sedikit membicarakan tentang fana dan baqa. Fana. Jadi fana itu mendapat kita artikan, itu artinya bisa rusak, bisa lenyap, bisa lebur, bisa hancur. Mun bahasa bisa karam. Karam mun bahasa orang tege dolo. Jadi lebur, lenyap, hilang, ya termasuk fana namanya. Tapi kalau dia lenyap, kalau dia lebur atau dia hilang, di situ maksudnya ndak hilanginyan ya. Ndak hilanginyan. Kepayahan isi anak-anak i. Kepanuhan nong. Jadi kepayahan. Jadi ibarat kalau air atau kan kalau lebur itu ibarat kata kita yang lalu, gule dimasukkan ke dalam air. Nah, kemudian air larut ke dalam gule larut ke dalam air, maka itu disebut lebur. Nah, itulah yang disebut dengan fana. Kemudian yang disebut dengan rusak itu maksudnya ndak kekal, maka ia termasuk fana. Nah, jadi itu fana. Kemudian yang bako itu artinya kekal, jadi tidak rusak, lawan daripada fana. Jadi maksudnya apabila seseorang itu fana, maka berkelanjutan fanaan, maka disebut dengan bako. Nah, untuk penjelasannya dampingkan ke? Untuk fana. Fana itu hilang, rusak, lenyap, lebur, lebur. Kalau bako itu berarti kekal. Berarti kekal. Kalau misalnya kan tadi fana itu tadi berkelanjutan, maka itu bisa disebut dengan kekal atau bako. Sebenarnya apa yang fana bagi kita semuanya? Kan gak ada yang fana sebenarnya. Itu yang fana. Fana itu ada 4. Tingkatan fana itu ada 4. Yang pertama adalah fana fizat. Fana pada zat. Yang kedua fana fis sifat. Fana pada sifat. Yang ketiga fana fil asma. Fana pada asma, yaitu nama tentang nama-nama. Kemudian fana fil af'al, yaitu fana tentang perbuatan. Jadi 4 sebenarnya fana tuh. Jadi tingkatan itu adalah tingkatan. Kadang-kadang orang hanya batasnya fana fil af'al. Kemudian kadang-kadang juga meningkat fananya fil asma. Kadang-kadang fana fis sifat dan kadang-kadang fana fizat. Tapi kalau fana fizat itu agak sulit.
karena tertinggi ya, tertinggi. Biasanya orang hanya pana af'al, asma dan sifat. Yang sedikit kita nak jelaskan fana fi sifat. Itulah dia. Jadi nanti manusia kan diberikan oleh Allah berupa sifat. Gaya masuk ruh dari tubuh dimasukkan, maka hiduplah diri kita itu. Maka ruh itu sebenarnya adalah sifat. Ruh itu adalah sifat. Gaya masuk ruh, maka sifat melihat dah ada. Sehingga mata bisa melihat. Sifat mendengar ada, sifat berkata-kata ada, sifat kuasa mampu melakukan sesuatu, berkehendak dan sebagainya. Masuknya ruh, maka timbullah dia sifat. Jadi sebenarnya ruh adalah ya anggotanya ya adalah sifat, anggotanya sifat. Nah, misalnya sifat ma'ani dan maknawi. Apa beda sifat ma'ani dengan maknawi? Sifat ma'ani itu adalah sifat yang dapat digambarkan, sifat yang dapat digambarkan oleh manusia itu sendiri. Karena sifat ma'ani itu adalah sifat yang Allah berikan kepada manusia. Karena masuknya ruh, maka timbullah sifat. Jadi sifat yang ada pada manusia itu bukan aja pada manusia aja, makhluk Allah yang lainnya. Misalnya binatang, tumbuh-tumbuhan, sebagainya, ia termasuk punya sifat juga. Di antaranya yang paling lengkap adalah manusia. Jadi sifat kudrat itu artinya berkuasa. Kalau irodat berarti kehendak, ada keinginan. Sifat alim adalah mengetahui, sifat ilmu. Hayat berarti hidup. Sama berarti mendengar. Basar berarti melihat. Kalam berarti berkata-kata. Itu sifat yang Allah berikan, maka disebut dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sebenarnya bergantung kepada sifat maknawiyah. Jadi sifat ma'ani itu pada hakikatnya adalah sifat Allah. Jadi kita tidak punya sifat sebenarnya. Tidak punya sifat. Membaca kita kena pinjam atau kena berikan oleh Allah sehingga kita punya sifat. Nah, kalau itu sifat maknawiyah, itulah yang sifat Allah. Sifat Allah yang sesungguhnya, yang biasa disebut dengan qadirun. Berarti orangnya yang maha kuasa. Muridun berarti orang yang berkehendak. Menituk sifatnya. Kalau itu orangnya. Maksudnya Allahnya ya. Kemudian alimun berarti orang yang berilmu. Hayyun berarti orang yang hidup. Sami'un orang yang mendengar. Basirun berarti orang yang melihat. Mutakalimun orang yang berkata-kata. Maksudnya itu adalah sifat Allah. Jadi sifat ma'ani bergantung pada sifat maknawiyah. Nah, misalnya gitu Pak I. Misalnya kita contohkan, misalnya saya lah bisa atau mempunyai surah Al-Fatihah. Padai cacaan gitu. Lalu bapak-bapak sumeng belajar membaca surat Al-Fatihah. Lalu saya ajariklah. Tadi kan asal mulanya bapak sian surat Al-Fatihah. Kan? Sian. Lalu saya ajarkan. Lalu hafal bapak. Malah bagus. Kemudian adik-adik yang lain nak minta ajarkan. Misalnya orang 1000 datang. Diajarkan lagi. Akhirnya bisa di Al-Fatihah. Yang tadi pada dasarnya tidak ada Al-Fatihahnya. Tapi sekarang menjadi ada disebabkan karena berikan tadi. Nah, Al-Fatihah yang ada kepada bapak ya, disebutlah Fatihah ma'ani. Al-Fatihah yang ada ke saya tidak berganjak kan? Walaupun diberikan tidak berganjak kan? Tidak berkurang. Maka disebut dengan Al-Fatihah maknawiyah. Jadi Al-Fatihah bapak itu bergantung kepada Al-Fatihah saya. Kan gitu.
bergantung. Jadi pada hakikatnya Al-Fatihah yang ada pada Bapak sebenarnya adalah Al-Fatihah yang ada pada saya. Jadi itu kita diberikan oleh Allah itu kudrat kuasa, kemudian berkehendak, punya ilmu, ada hidup, kemudian mendengar, melihat, dan itu sebenarnya Allah bagikan semuanya kepada makhluknya, sehingga makhluknya bisa membayangkan bahwa Allah Maha Kuasa, bisa tahu deh karena makhluknya diberi sifat kuasa. Kemudian sifat iradat, berkehendak. Jadi makhluk bisa membayangkan bahwa Allah punya kehendak karena manusia sudah diberikannya. Jadi mangkelah sifat ma'ani itu sifat yang dapat dibayangkan sifat yang sebenarnya. Dengan adanya sifat ma'ani itu jadi dapat dibayangkan sifat yang sebenarnya dari Allah. Walaupun tidak tepat tapi bisa diperkirakan. Coba mengitulah. Kita buta. Nggak lalu tahu apa-apa buta. Lalu Allah Maha melihat. Bisa tak kita membayangkan bahwa Maha melihat dia? Mun kita buta. Nggak bisa kan? Misalnya kita dari dulu sampai kintu nggak lalu berkuasa. Lalu sekali mendengar berkuasa, ada yang berkuasa, bisa tidak kita membayangkan kekuasaan orang ya? Tidak bisa kan? Karena kita belum lalu kanan. Nah, oleh sebab Allah ingin sifatnya itu diketahui oleh makhluknya, diketahui dengan baik, maka makhluknya diberi sifat juga yang serupa dengan dia. Untuk membayangkan, untuk memperkenalkan sifatnya yang sebenarnya. Itulah sifat ma'ani itu adalah sifat yang bisa dibayangkan kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini. Nah, apa kaitannya antara sifat ma'ani dengan sifat ma'nawi? Jadi kudrat berarti kuasa. Di situ sifat kuasa. Jadi berkuasanya makhluk itu sebenarnya karena berkuasanya yang punya makhluk. Jadi berkuasanya makhluk disebabkan karena berkuasanya Allah. Jadi Allah memberikan kekuasaan kepada manusia. Jadi kudrat itu lebur pada qadirun. Jadi mendapat sifat kuasa kita harus kita lebur, kita lenyapkan, kita hancurkan, kita rusakkan ke dalam sifat Allah yang qadirun. Jadi seakan-akan kita tidak ada sifat. Yang ada hanya sifat Allah. Jadi kita lenyapkan sifat yang ada. Walaupun nyata bagi kita bahwa kita punya sifat. Jadi pada dasarnya ia adalah sifat Allah. Gaya juga kehendak kita. Kita berkehendak. Maka kehendak yang ada kepada kita itu hendaknya kita kembalikan kepada kehendaknya Allah. Jadi seakan-akan kita tidak punya kehendak. Itulah yang disebut dengan fana. Jadi kudrat iradat fana kepada kehendaknya Allah atau sifat muridun. Kemudian yang alim. Alim itu artinya mengetahui. Jadi sifat mengetahui itu hendaknya kita lenyapkan, kita kembalikan kepada sifatnya alimun, kepada Allah. Jadi itu sebenarnya itu adalah permainan hati, Pak. Permainan keyakinan. Jadi ilmu yang ada pada kita itu kita yakinkan pada dasarnya adalah ilmu Allah. Kemudian
ilmu yang ada pada kita itu sebenarnya adalah hasil karunia dari Allah. Sehingga kita kembalikan kepada Allah bahwa ilmu itu tidak ada kecuali hanya Allah yang ada ilmunya. Jadi itulah yang disebut fana fil ilmi. Jadi fana dalam ilmu. Kemudian hayat, hidupnya kita bergantung kepada hidupnya Allah. Jadi kita kembalikan yang menghidupkan adalah Allah. Hayat bergantung kepada hayyun. Sama kita mendengar pada umumnya, mendengar itu sebenarnya yang memberikan pendengaran kepada kita adalah sifat sami'un, yang mendengar. Jadi sifat sama itu bergantung kepada sami. Sami'un bergantung kepada sifat ya. Kemudian sifat melihat kita, maka kita kembalikan kepada sifat melihatnya Allah. Kalam kita, berkata-kata kita kembalikan kepada kalamnya Allah. Jadi kalau ia udah terjadi pada diri kita, maka sebenarnya kita udah fana fis sifat. Fana fis sifat. Yang mendengar tu Allah. Maksudnya Allah yang memperdengarkan ke telinga kita sehingga kita bisa melihat. Yang melihat itu adalah Allah. Maksudnya Allah yang memberikan penglihatan sehingga kita bisa melihat. Mun kita udah ada yang sifat macam ia, Pak. Kan ya dalam hati mainannya ya. Maka kita termasuk dah fana. Fana namanya. Dan harus di dalam zikir kita mendapatkan fana. Di dalam keseharian. Ya. Dalam keseharian kita udah bisa fana. Mun dalam solat ya bisa fana juga. Mun kita misalnya Bismillahirrahmanirrahim, maka yang ngomong itu, yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu ya sebenarnya adalah Allah, kata kita. Yang mendengar ucapan kita tadi Bismillahirrahmanirrahim itu pada intinya adalah pada hakikatnya adalah Allah. Yang ngomongkan dan yang diomongkan ya pada hakikatnya adalah Allah. Maka kita termasuk fana. Fana fis sifat. Sifat. Jadi tingkat nomor 2 ya. Fana fis sifat tingkat nomor 2. Makalah apapun yang pada sifat kita itu kembalikan kepada sifatnya Allah. Pada dasarnya kita tidak punya sifat. Contohnya patung Adam. Tidak ada gerak kalau patung Adam itu tidak ada sifatnya. Sebelum dimasukkan oleh malaikat Israel. Dah masuk patung Adam itu mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki mengalir selama 160 tahun. 160 tahun dia ngalir ya. Ruh dengan ngalir sikit-sikit maka jadilah otak, rambut dan sebagainya. Kemudian ngalir sampai ke mata, maka mata dah terbelalak, dah punya sifat. Kemudian ke hidung dia dah bernapas, ke mulut udah bernapas dan bersin lagi wa kanal insanu ajula, kata Allah kan. Jadi kemudian sampai dah dia di situ dia nak bangkit. Kemudian sampai akhirnya ke ujung kaki, maka sempurnalah Nabi Adam selama kurang lebih 160 tahun perjalanan ruh. Lamaang lah ya, pada pendek ya. Nabi Adam ya 60 hasta. 60 hasta, mon 3 hasta ya 1 meter berarti 20 meter. Ya. Mon 1 hasta ya 3 meter. Kalau 2 meter 1 hasta berarti 30 meter. 40 tahun ya, 40 tahun itu Allah menjadikan anaknya itu patungnya yang dari basah ke kering,
yang masih belum mulus, dimuluskan sampai seterusnya, dicetak ya ibaratnya sampai sempurna percetakan itu 40 tahun. Jadi kurang lebih 200 tahun penciptaan Nabi Adam sampai sempurna. Oke. Nah, jadi itu tadi sifat fana fi sifat. Kalau af'al itu artinya perbuatan, bisa makan, bisa minum, berjalan, tidur, apa dan sebagainya, ya termasuk. Oleh sebab itu, kalau orang yang fana fil af'al, pada saat dia makan, dia sadar bahwa dia tidak mampu makan kecuali Allah yang menciptakan sehingga dia bisa makan. Ya. Misalnya berjalan, dia sadar bahwa dia berjalan itu sebenarnya yang memperjalankan dia adalah Allah. Kalau dia bergerak, dia sadar bahwa yang menggerakkan itu pada hakikatnya adalah Allah, maka sebenarnya orang itu telah fana fil af'al. Ya sebenarnya sanang Bapak nak fana ya. Nyebutnya tapi praktekannya memang payah. Karena belum menjadi darah daging bagi kita, menjadi darah daging bagi kita ya mudah. Tapi teori seperti ialah, maka kita tiadakan perbuatan kita yang ada hanya perbuatan Allah. Tapi usah salah terjemahkan, kan perbuatan Allah batin. Lalu ya kita nak melihat perbuatan Allahnya. Berjalan. Siapalah yang berjalannya? Allah. Lalu Allah dia yang berjalan. Ya kan bukan maksudnya Allah yang memperjalankan. Siapalah yang makan ya? Allah. Berarti bukan. Yang membuat orang ia bisa makan adalah Allah, bukan Allah yang makan. Allah tak perlu makan, Allah tak perlu berjalan, Allah tak perlu bergerak. Tidak perlu. Yang perlu bergerak, perlu makan, perlu minum, perlu berjalan, ia adalah makhluk. Ia adalah makhluk. Mun makhluk tidak bergerak, tidak makan, tidak berarti dah selesailah deh. Jadi itu af'al. Kalau asma itu sifat termasuk asma dengan sifat itu tidak jauh beda sebenarnya. Kalau asma itu adalah nama Allah. Nama Allah dari Ar-Rahman sampai As-Sabur. Tapi nama Allah itu pun sebenarnya bagian daripada sifat Allah. Kalau yang itu sifat itu adalah sifat yang 20. Kalau bagi manusia hanya itu 7 sifat. Bagi manusia itu aja 7 sifat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi itu asma itu sami. Sifat kasih sayang, sifat ya nama-nama Allah. Ya termasuk. Kalau kita untuk fana pada asma Allah itu, maka kita camkan dalam diri kita bahwa apapun nama yang ada pada dasarnya itu adalah nama yang berasal dari Allah. Ya Allah yang beri nama sebenarnya, bukan manusia. Misalnya ikan ruan. Untuk orang Sambas ruan kan nih. Mun bahasa Indonesia kan gabus. Kalau bahasa Inggris dah lain lagi. Bahasa Arab lain lagi. Siapa yang memberi nama pada hakikatnya adalah Allah. Dan mana tahu kita pada saat kita nak menginginkan nama udah ditanamkan. Sehingga kita bisa nama itu dia. Lalu kita beri nama. Tapi sebenarnya yang meletakkan nama di dalam pikiran kita adalah Allah. Jadi kita sebenarnya dan si anak apa-apanya. Saya nak bangga kita, aku yang beri nama ndaan. Allah yang memberikan ilhamnya kepada kita sehingga kita menyebutkan nama yang disebutkannya. Kalau kita udah
udah tertanam dalam diri kita, maka kita sebenarnya fana dalam fil asma. Nah, jadi nama apapun yang ada di bumi itu, maka sebenarnya yang memberi nama adalah Allah. Nah, tapi mun Siti Jenar katanya yang memberi nama ya adalah manusia. Yang memberi nama Allah ya adalah manusia bahasa Siti Jenar. Nah, tapi sebenarnya tidak. Semuanya berasal dari Allah yang memberikan nama. Cuma lewat lidah manusia masing-masing. Nah, jadi di situ. Kemudian fana fizat. Nah, fana fizat itu yaitu wujud kita, wujud. Kalau kita itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, maka kalau kita merasa tiada wujud kita itu yang ada hanya wujud Allah, maka sebenarnya kita udah fana fizat. Nah, fana fizat, kita udah merasa tiada, bukan sifat kita tadi, tapi wujud kita yang ada itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita merasa tiada, maka yang ada hanya wujudnya Allah, adanya Allah, maka termasuk fana fizat kita ya. Fana fizat. Nah, memang agak payah karena tang nampak toleh oleh kita itu. Ah ya, memang agak payah. Jadi apabila kita nanti udah fana terus berterusan, maka menjadilah dia bako, berkekalan bersama Allah, atau berkekalan bersama Allah. Jadi sebenarnya jalan untuk berkekalan kepada Allah itu para alim ulama, terutama ahli tarekat, dia membiasakan memperbanyak zikir supaya selalu ingat kepada Allah. Dia selalu ingat kepada Allah sehingga dia fana kepada Allah, kemudian bako berterusan kepada Allah. Di situ anaknya tentang fana. Jadi untuk sifat itu nanti Pak, misalnya kalau mau nak kita rumuskan bayi supaya mudah nanti. Misalnya di situ yang melihat apa yang dilihat oleh mata, apa yang dilihat oleh mata, kan kita hilangkan, itu rumusnya, kita hilangkan dan kita kembalikan hanya Allah yang melihat. Iya deh. Tinggal lagi dia diubah itu Jadi apapun yang kita lihat, yang kita pandang sekarang, apa ke rumah, apa ke orang, oto, tumbuh-tumbuhan yang kita lihat oleh mata kepala kita sendiri kan, melihatnya kenyataannya, maka kita hilangkan pelihatan dia, kita hilangkan, maksudnya bukan mata yang melihat kita, bukan kita yang melihat, kita hilangkan, kita lebur dan kita kembalikan hanya Allah lah yang melihat. Ya kita tanamkan ke dalam diri kita, insya Allah maka kita itu secara tidak langsung bisa fana dalam sifatnya Allah. Jadi kita hilang. Misalnya mendengar kan dia, itu kan. Misalnya kita ganti mendengar.
apa yang kita dengar, nah, kita dengar kan, nah, oleh telinga kan oleh telinga kita kan, nah, oleh telinga kita, lalu kita hilangkan, kita tiadakan pendengaran yang oleh telinga itu, maka kita kembalikan hanya Allah lah yang maha mendengar. Allah lah yang mendengar. Nah, maka itulah sebenarnya rumus jalan untuk fana kepada Allah. Nah, ya. Semuanya itu bisa perbuatan sama. Nah, bisa misalnya ilmu sama. Apa yang kita ketahui, ilmu kan ketahui kan oleh hati kita atau otak kita, maka kita hilangkan, bukan otak, bukan hati yang punya ilmu, kita kembalikan hanya kepada Allah lah yang punya yang berilmu. Nah, jadi kita kembalikan, jadi ilmu pada dasarnya datangnya dari Allah. Nah, itu sami juga dengan apa yang kita kehendaki oleh hati kita, maka kita hilangkan, kita lebur, kita tiadakan, dan kita kembalikan hanya Allah lah yang berkehendak. Nah, sami Pak anak modelnya, anak kannya bah. Nah, misalnya afal, perbuatan pun sami, kita nokkan juga ya. Misalnya apa yang kita perbuat oleh anggota tubuh kita itu, maka kita lenyapkan. Bukan sebenarnya anggota tubuh yang melakukan kan, dan kita kembalikan hanya Allah lah yang berbuat atau yang punya af'al. Allah lah yang punya af'al. Nah, jadi ialah untuk agar kita bisa fana. Kalau apabila orang dah fana, dia biasanya kalau dalam berzikir ya akan mukasyafah. Apabila dia dah mukasyafah, maka dia nanti musyahadah. Nah, mukasyafah itu orang dah fana nanti kepada zat Allah, kepada sifat Allah, kepada asma Allah, malah kepada af'al Allah, maka dia akan tersingkap. Mukasyafah itu tersingkap dinding, tirai, sehingga nanti dia musyahadah, bisa menyaksikan Allah. Jelas perbuatan Allah kepada dirinya, jelas asma Allah kepada dirinya atau kepada yang lain, jelas sifat Allah kepada dirinya. Dia bisa menyaksikan sendiri. Nah, jadi bisa menyaksikan. Waktu dia minum, jelas rasanya perbuatan Allah terhadap dirinya sehingga dia bisa minum. Nah, ya. Pada saat dia melihat, jelas rasanya perbuatan Allah sehingga dia bisa melihat. Nah, jelas sifat Allah ya. Jadi di situ deh mukasyafah, musyahadah. Nah, jadi untuk melatih semua itu ada dua jalan. Pertama dengan jalan mengingat seperti yang itu tadi. Yang kedua dengan memperbanyak zikir. Ya zikir ibadah aja dia. Nah, makalah bisa dengan zikir itu kan kita nanti bisa menyaksikan apa-apa yang diberitahukan oleh Allah dalam hal yang gaib. Itu anaknya. Oke. Jadi mungkin sampai di situ yang kita jelaskan, nanti ada kaitannya dengan yang lain tuh ya. Jadi sebenarnya ya hanya dua yang inti dipelajari. Yang pertama waktu yang lalu sifat jami'i, ya jami dengan mani, kemudian sekarang fana dengan bako. Jadi usah nak terbalik nanti kalau kita misalnya berzikir nyebut Allah la ilaha illallah tang lalu yang datang ya orang-orang lain kan, ya aku dah fana ya bukan fana ya Pak,
Mun kita nyebut Allah kan rasa kita nak panak kepada Allah, tapi yang muncul yang lain. Nambe sorban nang ate kau. Maka sebenarnya kita bukan panak kepada Allah, tapi panak kepada yang bersorban. Melihat, menyaksikan para alim ulama atau ya, jadi ndak panak kita kepada Allah. Jadi mun panak kepada Allah memang hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Mun ya, iya yang harus nak kita anukkan ya. Dah panak si anuk ya. Tangkap ngelatap deng ya. Kalau soang ya melihat antu melihat ya berarti panaknya bukan kepada Allah, panaknya kepada antu. Panak kan bisa disebut menyaksikan, merasa dirinya tiada, yang ada hanya yang ia tadi. Iya yang banyak kadang-kadang salah pengertian. Panak, dah panak kau, panak alhamdulillah. Ada melihat aku tadi. Anak penghuni rumah kita ya. Ia bukan panak. Bukan panak kepada Allah, tapi panak kepada yang lain. Bukan mukasyafah kepada Allah, tapi mukasyafah kepada yang lain. Mukasyafah itu terbuka hijab. Sehingga kita bisa menyaksikan. Menyaksikan itulah yang disebut dengan musyahadah. Tapi mendapat sih kita memang fana mukasyafah musyahadah kepada Allah deh. Yang lebih aman. Kalau yang lain ya bisa juga. Bisa aman, bisa tidak. Mungkin tidak kuat, tidak aman. Mengkuat insya Allah aman. Oke. Mungkin sampai situ aja dulu kita anokkan. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.